Almira selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal sederhana. Tawa anak di pagi hari, pelukan hangat suami sepulang kerja, dan makan malam bersama di meja bundar yang telah menjadi saksi bisu perjalanan rumah tangga mereka. Bersama Raka dan putri kecil mereka, Naila, hidup terasa lengkap. Rumah mungil mereka di pinggiran kota tidak megah, tapi penuh cinta. Raka, suaminya, adalah pria yang dulu penuh perhatian, ringan tangan membantu pekerjaan rumah, dan tak pernah lupa membawa oleh-oleh kecil untuk Naila setiap kali pulang. Hari-hari Almira dipenuhi dengan rutinitas manis. Menyiapkan sarapan, mengantar Naila ke taman bermain, memasak makanan kesukaan Raka. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka saling mengerti. Almira merasa dicintai, dihargai, dan itu cukup. Namun, perlahan-lahan sesuatu berubah. Raka mulai sering pulang larut malam. Awalnya ia berdalih lembur, lalu rapat, kemudian alasan-alasan lain yang semakin tidak masuk akal. Sepatu kerjanya berdebu seperti baru berjalan jauh, parfumnya berubah, dan terkadang, ada aroma parfum wanita asing menempel samar di kemejanya. Sikapnya ikut bergeser, dingin, mudah marah, dan sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Ia mulai menyimpan sandi untuk membuka layar, sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Ketika Almira bertanya, Raka hanya menjawab singkat, kadang dengan senyuman hambar, kadang dengan nada kesal yang tak disembunyikan. "Aku lelah, Mir. Jangan tanya-tanya terus," katanya suatu malam, tanpa menoleh. Almira hanya diam, menunduk, menggenggam cangkir teh hangat yang tak lagi terasa menenangkan. Di dalam hatinya, ada rasa asing yang mulai tumbuh. Cemas, curiga, dan terluka. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba percaya bahwa semua akan membaik. Bahwa mungkin Raka hanya sedang tertekan di tempat kerja. Bahwa ini hanya fase. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Almira mulai memperhatikan detail-detail kecil, kemeja Raka yang disetrika rapi tapi tak pernah dipakai saat keluar rumah, pesan-pesan singkat yang hanya dibaca sekilas dan segera dihapus, serta senyum kosong yang Raka berikan pada putri mereka, Naila, yang kini mulai bertanya, "Ayah kenapa, Bu? Ayah marah ya?" Dan malam-malam pun menjadi semakin sunyi. Raka tidur membelakangi Almira, tanpa pelukan, tanpa cerita. Sementara Almira, terjaga dalam diam, bertanya-tanya dalam hati, apakah kebahagiaan mereka hanya sementara? Hingga suatu malam, ketika Raka pulang lebih larut dari biasanya dan tidak membawa alasan apapun, Almira memutuskan, ia tak bisa terus diam. Ia harus mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Karena cinta, sekuat apapun, tak akan mampu bertahan jika hanya satu pihak yang berjuang. Almira tidak pernah menyangka bahwa hatinya bisa teriris oleh seseorang yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Tapi malam itu, ketika ia membuka laptop Raka yang tertinggal di ruang kerja, dugaannya berubah menjadi kepastian. Di dalam folder bertanda, meeting report, tersembunyi deretan foto, bukan laporan kantor, melainkan gambar-gambar Raka bersama seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan gaun merah menyala. Mereka tersenyum, bergandengan tangan di sebuah restoran mewah, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Salah satu foto bahkan memperlihatkan Raka mengecup pelipis wanita itu. Dan di sudut bawah foto, terlihat jelas, tanggalnya 2 minggu lalu. Malam yang sama saat Raka berkata ia sedang lembur di kantor pusat. Jantung Almira berdegup keras, namun tubuhnya membeku. Tangannya gemetar ketika menggeser kursor, membuka satu persatu dokumen, rekaman percakapan, email-email penuh kata-kata manis dari wanita bernama Livia. Semua tertata rapi, seolah Raka tak merasa perlu menyembunyikan lebih jauh. "Dia bukan lagi suamiku," bisik Almira pada dirinya sendiri, berusaha menahan air mata yang menggenang.
Keesokan harinya, suasana rumah begitu hening. Raka pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diseret ke ujung pengkhianatan. "Aku mau bicara," katanya datar, meletakkan sebuah map berwarna coklat di meja makan. Almira duduk tanpa berkata apapun. "Aku nggak bahagia, Mir. Sudah lama sebenarnya. Aku rasa kita berdua tahu itu." Kalimat itu seperti pisau yang ditancapkan perlahan ke dadanya. "Apa maksudmu?" Suara Almira serak, nyaris tak terdengar. "Aku minta kita pisah. Ini surat cerainya. Aku sudah siapkan semua. Tanda tangan saja." Almira menggeleng pelan. "Kau berselingkuh, Raka. Kau kira aku bodoh?" Senyum sinis muncul di bibir Raka. "Kamu terlalu emosional. Nggak semua masalah dalam rumah tangga harus dikaitkan dengan perempuan lain. Kadang, istri juga harus introspeksi." Almira menahan napas. Raka melanjutkan, suaranya terdengar lebih dingin. "Kamu terlalu fokus sama rumah, sama anak. Kamu nggak pernah berkembang. Aku butuh pasangan yang bisa berjalan sejajar, bukan cuma mengurus dapur dan mainan anak." Kata-katanya bukan hanya menyakitkan. Mereka menghina seluruh eksistensi Almira sebagai istri, ibu, dan perempuan. Dan yang lebih menyakitkan, Raka melontarkannya seakan ia hanya menyebut fakta yang tak terbantahkan. "Apa itu yang Livia bisikan ke telingamu? Bahwa aku tidak cukup baik? Bahwa kau pantas dapat yang lebih muda, lebih cantik, lebih ambisius?" Raka hanya mendengus. "Livia tahu cara memperlakukan aku sebagai pria, bukan sebagai ATM hidup seperti kamu." Kalimat itu menghantam Almira lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena marah. Bukan hanya pada Raka, tapi pada dirinya sendiri, yang selama ini terlalu percaya. "Jadi ini caramu keluar? Dengan memutarbalikkan kenyataan, menyalahkanku atas kehancuran yang kamu sendiri ciptakan." Raka tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan pena dan berujar singkat, "Tanda tangan, Mir. Jangan bikin ini lebih rumit dari yang seharusnya. Kamu nggak punya pilihan." Itulah saat Almira menyadari, ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang pembunuhan karakter yang perlahan, manipulatif, dan kejam. Raka ingin ia pergi sebagai wanita yang kalah. Ia ingin membentuk narasi bahwa Almira adalah istri yang gagal, agar ia bisa pergi bersih, dan Livia bisa masuk tanpa celah. Namun yang Raka tidak tahu, Almira bukan perempuan yang akan menyerah dengan mudah. Ia akan bertarung. Bukan demi Raka, tapi demi dirinya sendiri. Demi martabatnya. Demi Naila. Di balik tangis yang ditahannya malam itu, mulai tumbuh tekad yang tak bisa dirobohkan. Jika Raka ingin perang, maka Almira akan membalas dengan kehancuran yang lebih tenang dan mematikan. Almira berdiri di tengah ruang tamu dengan mata yang tak berkedip, menyapu seluruh sudut rumah yang telah ia rawat dan isi dengan cinta selama bertahun-tahun. Sofa krem di pojok ruangan yang dulu jadi tempat Raka membaca cerita untuk Naila, vas bunga kristal yang selalu ia isi ulang setiap Senin, dan lukisan kecil karya Naila yang masih tergantung di dinding. Semuanya terasa seperti kenangan yang dipaksa untuk dikubur hidup-hidup. Kini, tempat itu terasa asing. Dingin. Seperti museum yang tak lagi punya jiwa. "Almira," suara Raka terdengar dari balik ambang pintu, disertai langkah kaki seorang wanita lain. "Livia." Wanita itu berdiri angkuh dengan blazer putih mahal yang mencolok, senyum tipis menghiasi wajahnya, seperti tamu yang tahu dirinya sudah diundang secara permanen. "Kami minta kamu pergi. Hari ini juga," kata Raka datar, lalu melemparkan amplop coklat ke meja. Isinya, surat pemberitahuan dari bagian hukum perusahaan. Rumah itu, menurut Raka, adalah fasilitas dari kantor, dan kini ia, sebagai suami yang masih sah secara hukum,
mengklaim hak penuh atas properti itu. Almira menatap mereka lama, mencoba mencerna absurditas yang baru saja dilemparkan ke wajahnya. Rumah ini fasilitas dari perusahaan milikku, Raka, ucap Almira pelan, namun penuh tekanan. Kau lupa? Aku yang bangun divisi properti dari nol. Aku yang menandatangani pembelian rumah ini, bahkan sebelum kamu punya jabatan. Raka tidak menjawab. Wajahnya menegang, tapi ia tetap berdiri di samping Livia seperti boneka yang sudah kehilangan nyawa, dikendalikan oleh ambisi dan gengsi. Kamu bisa gugat kalau mau, timpal Livia ringan, menepuk bahu Raka dengan manis yang dibuat-buat. Tapi kamu tahu sendiri, sidang bisa lama, dan kamu kan nggak punya tempat tinggal sekarang. Kasihan Naila, kalau harus hidup berpindah-pindah. Ucapan itu menyentak lebih dalam dari yang Livia bayangkan. Karena Naila, satu-satunya alasan Almira masih bertahan sejauh ini, ternyata sudah dibujuk lebih dulu. Almira baru tahu ketika Naila menolak ikut saat ia mengemasi koper kecilnya. Aku mau tinggal sama ayah dulu, Bu, kata Naila sambil memeluk boneka kelinci kesayangannya. Ayah bilang nanti aku bisa dapat kamar yang lebih besar. Ada kolam renangnya juga. Dan Livia bilang dia mau ajak aku ke Jepang liburan sekolah nanti. Hati Almira retak. Bukan karena anaknya tergoda kemewahan, ia tahu Naila masih kecil dan belum mengerti. Tapi karena seseorang telah memanipulasi polosnya hati seorang anak menjadi senjata. Jadi ini rencanamu? Suara Almira mulai bergetar, matanya menyala. Kau rebut rumahku, lalu ambil anakku dengan janji-janji palsu? Kau pikir bisa membunuh aku perlahan dengan cara ini? Raka hanya menjawab dengan gumaman, seperti pria yang terlalu pengecut untuk menghadapi luka yang ia ciptakan sendiri. Kamu nggak realistis, Almira. Naila butuh kenyamanan. Dia butuh stabilitas. Kamu nggak punya apa-apa sekarang. Almira tertawa pelan. Sebuah tawa getir yang tak lagi punya air mata. Raka, kamu lupa satu hal penting. Semua yang kamu banggakan sekarang, jabatanmu, rumah ini, aset perusahaan yang kamu klaim, berdiri di atas kerja keras aku. Dan aku bisa merebutnya kembali, satu persatu. Dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Livia melipat tangan di dada, sinis. Kau pikir kamu siapa? Almira menatap tajam, matanya setenang pisau tajam sebelum menyayat. Aku pendiri perusahaan yang sekarang kamu tumpangi. Dan aku belum selesai, Livia. Nikmati singgasananya sebentar. Karena sebentar lagi, aku akan duduk kembali di atasnya, tanpa ampun. Tanpa menoleh lagi, Almira berjalan keluar dari rumah itu, bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang baru saja bangkit dari reruntuhan dan mulai menyusun balas dendamnya. Di luar, langit tampak mendung, tapi dalam hati Almira, badai yang lebih besar tengah disiapkan. Hujan turun deras malam itu, seolah langit turut menangisi nasib seorang perempuan yang pernah punya segalanya. Kebahagiaan, rumah, dan keluarga, hanya untuk direnggut dalam sekejap oleh pengkhianatan dan keserakahan. Di dalam rumah kontrakan sederhana di ujung gang sempit, Almira duduk di atas tikar lusuh. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar kecil. Temboknya tipis hingga suara tetangga pun terdengar jelas. Tak ada pendingin ruangan, tak ada lemari kaca penuh koleksi porselen, tak ada tempat tidur empuk berlapis linen hotel seperti di rumah lamanya. Hanya kasur tipis, meja makan lipat, dan 1 lemari baju yang disumbangkan tetangga depan rumah. Namun di sanalah, dalam kesederhanaan yang pahit itu, Almira mulai menyusun kembali serpihan dirinya yang hancur. Beberapa hari terakhir ia menghindari dunia luar. Bukan karena malu, tapi karena ia perlu menata amarah dan kecewa yang berserakan. Tapi kota kecil itu tak pernah benar-benar tidur. Dan kabar tentang ibu Almira yang diusir dari rumah oleh suaminya sendiri, telah menjadi bahan bisik-bisik di warung, salon, hingga grup WhatsApp arisan. Sayang banget ya, padahal dia kan istri sah. Kok bisa sampai terusir? Ya mungkin dia terlalu sibuk kerja, lupa jadi istri yang nurut. Yang muda lebih menarik sih. Namanya juga laki-laki. Almira mendengar semuanya. Tanpa sengaja, di angkot, di antrian apotek, bahkan saat membeli sayur. Namanya yang dulu dihormati sebagai pebisnis cerdas, kini disebut-sebut dengan nada kasihan dan sinis. Ia tak menyangkal, sempat ada saat ia ingin membalas semuanya dengan teriakan, membela dirinya,
menjelaskan kebenaran. Tapi untuk apa? Dunia tidak butuh penjelasan dari perempuan yang dianggap kalah. Hingga suatu malam, di tengah tumpukan dokumen usang dan kotak kardus yang belum sempat dibongkar, Almira membuka kembali berkas-berkas lama, kontrak, akta pendirian, laporan modal, hingga daftar nama-nama investor awal. Dan di sanalah, kenyataan menamparnya begitu keras sekaligus membuka jalan yang selama ini ia lupakan. Semua berasal darinya. Nama Almira tertera jelas sebagai pemilik awal mayoritas saham. Ia yang mendirikan PT Cendana Arta, perusahaan properti yang kini dipimpin Raka. Modal awal berasal dari warisan orang tua Almira, uang yang ia tanamkan karena percaya pada impian mereka sebagai pasangan. Ia yang memperkenalkan Raka pada para investor, mentor bisnis, hingga pertemuan formal dengan bank. Satu demi satu file ia buka, mencatat, menandai, dan menyusun ulang. Tangan Almira bergerak cepat, pikirannya kembali tajam. Dulu ia mengalah demi keluarga, menyerahkan posisi direksi demi mengurus rumah tangga, memberikan kepercayaan penuh kepada Raka atas operasional perusahaan. Kini ia sadar, kepercayaan itu telah dikhianati. Tapi data tidak pernah berbohong. Semuanya masih atas namaku, bisiknya pada dirinya sendiri. Matanya menatap surat kepemilikan saham yang belum pernah dialihkan secara sah. Malam itu, Almira tak lagi menangis. Ia menyalakan laptop tua yang sempat disimpan di koper, membuka kontak pengacara lamanya, dan mulai menulis email dengan kalimat yang tegas dan ringkas. Saya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Kita mulai minggu depan. Hujan masih mengguyur atap rumah kontrakan yang bocor di beberapa sudut, tapi hati Almira justru terasa lebih hangat dari sebelumnya. Ia bukan wanita kalah. Ia hanya sedang memutar arah. Orang-orang boleh menertawakannya hari ini, tapi mereka akan berlutut besok. Dan Raka, bersama Livia, akan segera menyadari, mereka membangunkan singa yang sedang tertidur. Pagi itu berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih cerah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Almira merasa tubuhnya ringan saat membuka mata. Di rumah kontrakan kecil yang kini ia sebut rumah, bunyi ayam tetangga terdengar bersahutan dengan suara tukang bubur. Dan di sudut meja kecil, laptop tuanya menyala, masih menampilkan cetak biru rencana bisnis yang tadi malam ia susun hingga larut. Ketukan pelan di pintu kayu membawa Almira kembali ke dunia nyata. Saat dibuka, di hadapannya berdiri seorang wanita dengan kacamata bundar, celana panjang longgar, dan senyum hangat yang tak berubah sedikitpun sejak terakhir kali mereka bertemu. Dina, bisik Almira, nyaris tak percaya. Masih suka ngelamun kayak dulu, ya? Jawab Dina sambil membuka pelukannya lebar-lebar. Air mata Almira menetes tanpa bisa ditahan. Di pelukan sahabatnya itulah, rasa sesak yang lama mengendap akhirnya mencair. Mereka duduk di lantai, secangkir teh hangat di antara mereka, dan kisah panjang yang terpendam pun mengalir. Dina adalah sahabat Almira sejak masa kuliah. Mereka membangun bisnis properti bersama dari nol, saling menopang di tengah jatuh bangun. Tapi saat Raka mulai naik posisi dan merangkul kekuasaan, ia perlahan menjauhkan Almira dari orang-orang yang dianggap mengancam dominasi, termasuk Dina. Aku tahu semua dari jauh, Mir. Tapi aku nggak mau masuk kalau kamu belum siap. Sekarang kamu siapkan? Tanya Dina lembut. Almira mengangguk, mata bulatnya menyala oleh semangat baru. Aku bukan hanya siap, Din. Aku harus. Bukan cuma buat Naila, tapi buat diriku sendiri. Aku lelah dianggap lemah. Mereka mulai menyusun rencana. Almira mengeluarkan semua file yang ia kumpulkan, dokumentasi saham, perjanjian awal, daftar kontak lama yang dulu sempat terputus. Dina membantu merapikan, memverifikasi legalitas, dan menyusun struktur baru. Ada orang-orang yang masih setia padamu, Mir. Mereka dulu mundur karena takut pada Raka, tapi mereka bukan bodoh. Mereka tahu siapa yang bangun pondasi bisnis itu, ujar Dina sambil membuka daftar nama, mantan staf operasional, analis keuangan, dan satu nama penting, Pak Hartono, investor pertama mereka. Di hari-hari berikutnya, rumah kontrakan Almira berubah menjadi pusat komando. Meja makan menjadi tempat rapat mini, dinding penuh coretan ide dan strategi. Almira kembali menjadi dirinya yang dulu, tegas, cerdas, dan penuh visi. Namun kali ini, ada yang berbeda.
Ia tak lagi mengejar validasi suami atau gelar sosial. Ia membangun kembali dari nol bukan untuk membuktikan bahwa ia lebih baik, tapi karena ia sadar, identitasnya tak pernah terletak pada status sebagai istri atau istri pengusaha. Almira adalah pengusaha itu sendiri. Dan bisnis baru mereka bukan hanya balasan untuk Raka, ini adalah versi mutakhir dari impian lama yang dulu dirampas. Mereka memberi nama perusahaan itu, Aruna, terinspirasi dari kata fajar dalam bahasa Sanskerta. Simbol bahwa dari gelap yang kelam, cahaya bisa lahir kembali. Salah satu momen paling menggetarkan adalah ketika Pak Hartono, yang dulu pernah dihilangkan dari jajaran, datang ke rumah kontrakan untuk bertemu Almira. "Aku tahu dari awal, Raka hanya bayanganmu," katanya. "Kalau kamu siap membangun kembali, aku siap berdiri di belakangmu. Bukan sebagai investor, tapi sebagai saksi bahwa kamu tidak pernah kalah." Dan disitulah, Almira menandatangani kontrak pertama Aruna, dengan air mata dan senyuman bersamaan. Bukan di kantor mewah, bukan di ruang rapat ber-AC, tapi di rumah sempit yang bocor atapnya. Di tempat itulah, seorang perempuan bernama Almira membalik takdirnya. Pagi itu langit mendung, seperti menahan hujan yang sebentar lagi akan turun. Tapi di dalam salah satu ruangan coworking space minimalis di pusat kota, Almira duduk tenang di depan layar laptop. Matanya fokus menatap angka-angka dalam laporan keuangan yang baru dikirimkan oleh seorang analis kepercayaannya. Penurunan 37% pendapatan triwulan terakhir. Neraca negatif. Dana talangan sudah habis. Perusahaan tinggal menunggu waktu, ujar Dina, menyodorkan lembaran cetak yang berisi grafik merah menjulang turun. Almira tidak terkejut. Sejak awal, ia sudah memperkirakan arah jatuh perusahaan lamanya, Cendana Arta. Sejak Livia mulai mengambil alih posisi strategis di balik layar, meski secara hukum tak tercatat, rencana bisnis perusahaan mulai kacau. Livia, dengan ambisi butanya dan gaya hidup flamboyan, terlalu cepat memperluas proyek tanpa kalkulasi matang. Raka, ia terlalu sibuk mempertahankan citra, bahkan tak sadar dirinya dijadikan boneka eksekutif. Almira tahu, ia hanya perlu waktu. Dan waktu itu kini datang. "Sudah sampai mana akuisisinya?" tanyanya, suaranya rendah tapi tegas. Dina membuka berkas kedua. "Secara tidak langsung, kita sudah pegang 51,3%. Semua lewat pihak ketiga dan investor kecil yang menjual saham mereka diam-diam. Mereka senang, karena akhirnya bisa keluar dari neraka kerugian. Dan tak satu pun sadar bahwa saham itu sekarang milik kamu." Almira menutup laptop pelan. Di wajahnya tidak ada senyum menang, hanya ketenangan seperti air yang dalam. Ia tidak ingin kemenangan dengan teriakan atau kekerasan. Ia ingin kekuasaan dalam diam, dengan presisi. "Saatnya kita bergerak ke tahap 2, ucapnya pelan. Sementara itu, di ruang direksi Cendana Arta, Raka duduk gelisah di meja panjang yang dulu sering dipakai Almira untuk memimpin rapat. Hari itu, suasana ruangannya panas meski AC menyala. Para pemegang saham mulai mendesak. Laporan rugi berturut-turut. Proyek residensial di Bandung gagal, dan pasar properti kita makin tertekan. "Kapan Anda akan ajukan perubahan strategi?" tanya salah satu investor senior, sorot matanya tajam. Raka menelan ludah. "Kami sedang berusaha." "Kami? Atau istri barumu yang tak punya latar belakang bisnis, tapi sibuk pamer gaya hidup di Instagram?" Suasana mendadak senyap. Bahkan Raka tak bisa membantah. Nama Livia mulai mencoreng citra perusahaan. Belum lagi rumor bahwa banyak vendor dan kontraktor mulai menolak kerjasama karena pembayaran yang macet. Di tengah tekanan itu, muncullah kabar bahwa pemilik saham mayoritas baru akan hadir dalam rapat luar biasa pekan depan. Rapat luar biasa digelar tertutup di sebuah ballroom hotel bintang 5. Raka datang dengan jas terbaiknya, mencoba menutupi kegugupan. Livia menempel di sisinya. Seperti biasa, anggun di luar, licik di dalam. Saat pemegang saham baru diumumkan masuk ruangan, semua mata menoleh. Suara langkah hak tinggi bergema di lantai marmer. Dan di sanalah dia berdiri. Almira. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Bukan sebagai wanita yang diusir. Tapi sebagai pemilik mayoritas baru, pemegang kendali penuh atas masa depan perusahaan. Raka mendadak pucat.
Livia terpaku, bibirnya terbuka tapi tak bersuara. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. "Selamat pagi," ujar Almira ringan, suaranya tenang namun membawa gemuruh. "Mulai hari ini, saya akan bertindak sebagai komisaris utama dan pengarah restrukturisasi penuh. Karena saya tidak ingin melihat perusahaan yang saya dirikan, dan kalian porak-porandakan, hancur karena keserakahan dan kebodohan." Raka berdiri, mencoba bersuara. "Kau tidak bisa seenaknya datang dan..." "Saya tidak datang. Saya kembali," potong Almira tajam. "Dan kamu, Raka, tidak lagi punya kuasa menolak." Lembar dokumen dibagikan. Surat legal akuisisi. Bukti transfer. Surat pengangkatan baru. Sah, lengkap, dan tak terbantahkan. Almira menatap langsung ke arah Raka dan Livia. "Kalian berdua bisa memilih. Mundur terhormat, atau saya bongkar semua di publik, termasuk aliran dana fiktif dan pemakaian aset perusahaan untuk urusan pribadi." Livia menggertakkan gigi. Raka menunduk. Almira berdiri, membalik berkas di meja rapat, lalu menutup dengan satu kalimat. "Saya tidak balas dendam. Saya hanya mengambil kembali yang seharusnya tidak pernah kalian miliki." Dan untuk pertama kalinya, ruangan itu membisu oleh kekuatan seorang perempuan yang selama ini diremehkan, tapi tak pernah benar-benar kalah. Malam itu, di kamar berukuran luas dengan ranjang megah dan lampu gantung kristal, Naila duduk memeluk bantal. Tangannya memeluk boneka kelinci lusuh pemberian Almira yang selalu ia bawa sejak kecil. Di luar kamar, terdengar suara tawa Livia yang dibuat-buat, nyaring, palsu, dan melelahkan. Gadis kecil itu menarik selimut hingga menutupi setengah wajahnya. Jendela kamar menampilkan langit Jakarta yang kelabu, seakan ikut memahami suasana hatinya. Sudah hampir 2 bulan Naila tinggal bersama Raka dan Livia di rumah mewah itu. Sejak perceraian orang tuanya, Naila dibujuk oleh Raka untuk tinggal bersamanya. Dengan alasan kenyamanan, keamanan, dan fasilitas yang katanya bisa membuat Naila lebih bahagia. Awalnya, memang segalanya tampak menggiurkan. Kamar luas, gadget terbaru, les privat, dan bahkan liburan ke Bali bersama Mama Livia. Tapi semua itu hanya bertahan sebentar. Setelah kamera dimatikan, setelah unggahan Instagram berhenti, sisi lain Livia mulai terlihat, dingin, manipulatif, dan tanpa kesabaran. Suatu malam, Naila hanya ingin ditemani belajar. "Mama Livia, temani Naila belajar, dong." Livia yang sedang sibuk memotret makanan untuk endorse hanya menoleh sekilas. "Mama capek, ya, sayang. Belajar sendiri aja, kan kamu anak pintar." Semakin hari, semakin terasa, Livia hanya manis di depan orang. Di balik semua senyum palsunya, Naila tahu, ia tidak dicintai di rumah itu. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil yang kini sudah mulai direnovasi menjadi kantor sederhana Aruna Corp, Almira masih terjaga di tengah malam. Ia menatap foto Naila di layar ponselnya, foto terakhir yang mereka ambil bersama di dapur sempit dengan wajah tepung karena membuat kue. Air matanya mengalir diam-diam, tapi hatinya menolak menyerah. "Aku akan ambil kamu kembali, nak," bisiknya. Setiap malam sebelum tidur, Almira rutin mengirim pesan pendek ke ponsel Naila. Bukan pesan untuk memaksa, hanya sapaan lembut. "Mama kangen. Hari ini Mama nanam bunga baru. Kamu pasti suka warnanya. Kapan kamu mau video call, sayang?" Kadang dibalas, kadang tidak. Tapi Almira tahu, Naila membaca semuanya. Hingga suatu hari, di sela acara keluarga yang mewah, di mana Livia tampil dengan gaun merah mencolok dan memamerkan foto keluarganya ke media, Naila tiba-tiba menolak ikut foto bersama. "Ayo, Naila, senyum dong, kan banyak wartawan," bisik Raka, mencoba membujuk. Tapi Naila diam. Matanya menatap lurus ke arah kamera, lalu berkata pelan, namun cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan. "Aku mau pulang. Ke rumah Mama." Suasana mendadak hening. Livia tersenyum kaku, tangannya mencengkeram clutch bagnya erat. Raka hanya bisa menoleh ke arah putrinya yang kini menatapnya dengan mata yang tak bisa dibohongi. Rindu, kecewa, dan marah. "Aku capek pura-pura senang. Mama Livia cuma baik kalau ada orang," sambung Naila. Salah satu reporter sempat menangkap momen itu.
Tak lama, potongan video pendek Naila menjadi viral. Komentar demi komentar bermunculan. Anak kecil nggak bisa bohong. Kasihan Naila. Ibu kandung tetap nggak terganti. Di balik kemewahan, ada luka yang dalam. Beberapa hari kemudian, di gerbang sekolah, Almira menunggu. Ia tak ingin menculik, tak ingin membuat drama. Tapi Naila berlari keluar gerbang, dan tanpa sepatah kata pun, langsung memeluk ibunya erat-erat. Almira memeluk balik, menahan tangis, membelai rambut putrinya. Tak ada kata-kata, tapi dalam pelukan itu, mereka tahu, ikatan itu tidak bisa dipisahkan oleh perceraian, harta, atau wanita lain. Di kejauhan, Raka berdiri dari dalam mobilnya, melihat adegan itu dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Kekayaan bisa dibagi, saham bisa dibeli kembali, tapi hati seorang anak, itu tidak bisa dibeli dengan rumah mewah dan janji kosong. Dan Livia, ia tak muncul lagi di sekolah setelah itu. Perlahan, citranya runtuh, satu persatu sponsornya mulai menarik kerjasama setelah video Naila menyebar luas. Sementara itu, Almira kembali ke rumah kontrakan yang kini mulai terasa seperti istana kecil. Dengan Naila di sisinya, dan perusahaan Aruna yang semakin tumbuh, ia tahu, kemenangan yang sejati, adalah saat ia mampu berdiri tanpa dendam, tapi penuh cinta. Pagi itu, kota masih sibuk seperti biasa. Tapi bagi para pemegang saham Cendana Arta, hari ini bukan hari biasa. Sebuah undangan khusus dikirimkan secara pribadi oleh komisaris utama yang baru, Almira Kusuma. Undangan itu hanya berisi satu kalimat. Rapat umum pemegang saham luar biasa agenda, reposisi manajemen. Di balik undangan yang dingin itu, tersembunyi badai besar. Elegansi yang membungkam. Di lobi kantor pusat Cendana Arta, semua mata tertuju pada sosok perempuan bergaun putih gading, blazer potongan tegas, sepatu hak tinggi berwarna nude, dan rambut disanggul rapi. Almira melangkah pelan tapi pasti. Setiap ketukan sepatunya seperti denting jam menuju akhir era seseorang. Kehadirannya bukan sekadar simbol status, melainkan pernyataan bahwa ia kembali, dan kali ini, tak akan memberi ampun. Dina berjalan di belakangnya, membawa berkas-berkas penting, sementara staf keamanan membukakan pintu ruang rapat. Para pemegang saham, direktur, dan pengurus lama berdiri menyambut dengan campuran rasa gugup dan kagum. Dan di ujung meja rapat, duduk seorang pria yang tampak lebih tua dari usianya, Raka. Wajahnya letih, dasi agak miring, dan mata yang tak bisa menyembunyikan kecemasan. Di sisinya, kursi Livia kosong. Setelah insiden Naila dan tekanan publik, wanita itu menghilang seperti bayangan yang kabur di balik lampu sorot. Almira duduk di kursi kepala meja, membenahi mikrofon dengan tenang. Rapat ini dibuka pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Agenda, evaluasi performa direksi dan keputusan reposisi manajemen, ucapnya tegas. Tak satu pun suara menyela. Fakta yang tak terbantahkan. Satu persatu, Almira memaparkan data. Grafik penurunan laba selama 6 kuartal terakhir. Proyek-proyek mangkrak akibat kesalahan pengambilan keputusan. Pemborosan anggaran untuk kepentingan personal yang dilindungi status jabatan. Surat keluhan dari 3 mitra kerja yang ditinggalkan sepihak oleh Raka. Ini bukan hanya soal angka. Ini soal moral, reputasi, dan kelayakan. Cendana Arta sedang tenggelam bukan karena badai, tapi karena kapten kapal memilih menutup mata, ucap Almira, menatap langsung ke arah mantan suaminya. Raka mencoba membela diri. Saya hanya menjalankan kebijakan yang selama ini kita rancang bersama. Banyak faktor luar yang menyebabkan. Tolong berhenti menyalahkan angin, potong Almira. Kita bicara tentang seseorang yang menggunakan dana operasional untuk liburan pribadi, dan menyewa influencer untuk memoles citra perusahaan yang hampir bangkrut. Beberapa direksi mulai gelisah. Beberapa lainnya mengangguk pelan. Para pemegang saham mencatat dengan serius. Dan di layar besar ruangan, terpampang dokumen sah, rekomendasi resmi dari komisaris utama untuk pencopotan Raka Kusuma sebagai direktur utama. Sebagai pemilik saham mayoritas, saya mengajukan mosi resmi, pemutusan jabatan Raka Kusuma per hari ini. Saya juga merekomendasikan audit menyeluruh terhadap seluruh transaksi di bawah kepemimpinan Anda, tegas Almira, tanpa nada emosi.
Suara di ruangan nyaris hilang. Seorang investor senior berdiri, membuka suara. Saya mendukung. Perusahaan ini butuh arah baru. Dan Anda, Bu Almira, telah membuktikan kepemimpinan Anda, bahkan saat Anda tak lagi memiliki gelar istri direktur. Yang lain ikut berdiri. Suara setuju mengisi ruangan. Raka terdiam. Seluruh dunia bisnis yang dulu ia kuasai, runtuh dalam diam. Bukan karena skandal, bukan karena huru-hara, tapi karena seorang perempuan yang ia remehkan, kembali dengan kekuatan penuh. Saat Almira mengetuk palu rapat, wajah Raka tampak kalah. Bukan hanya kehilangan jabatan, tapi kehilangan satu hal yang dulu ia buang dengan angkuh, kepercayaan. Almira berdiri. Ia mengangkat berkas terakhir, surat resmi penunjukan direktur baru, yang kali ini diisi oleh Dina Arsyad. Aku tak butuh balas dendam, Raka. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dan memastikan, kamu tak akan menghancurkannya lagi. Cahaya lampu kristal menari di langit-langit ballroom megah Hotel Amarta, tempat diadakannya pesta ulang tahun ke-20 perusahaan Cendana Arta. Undangan eksklusif tersebar ke para mitra, tokoh bisnis, investor, dan selebriti papan atas. Semuanya tampak glamor, dengan gaun malam berkilau dan tuxedo mahal, menyambut malam yang katanya akan menjadi kebangkitan baru perusahaan. Tak seorang pun menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik balik paling dramatis dalam sejarah bisnis keluarga tersebut. Livia tampil mencolok di tengah kerumunan, mengenakan gaun kutur warna emas berkilauan dan ditemani beberapa influencer serta fotografer pribadi. Ia tersenyum lebar, berbicara seolah-olah dirinya adalah ratu pesta. Sebentar lagi, kita akan punya cabang baru di luar negeri. Katanya penuh percaya diri pada seorang investor muda, seolah dirinya adalah pemilik perusahaan. Raka berdiri tak jauh, masih mencoba menjaga harga diri meskipun sudah bukan lagi direktur utama. Namun detik jarum jam menunjuk pukul 20, pintu utama ballroom terbuka. Seorang perempuan dengan gaun hitam bludru elegan, rambut disanggul rapi, dan langkah setenang air memasuki ruangan, Almira. Seketika, musik mengendur, bisik-bisik mengisi udara, dan semua mata berbalik. Kilatan kamera otomatis menyasar sosoknya. Aura yang ia pancarkan bukan sekadar keanggunan, tapi wibawa seorang ratu yang kembali mengambil tahtanya. Selamat malam, ujar Almira dari atas panggung kecil yang biasa digunakan untuk sambutan CEO. Suaranya terdengar jelas melalui mikrofon, meski ia hanya berbicara pelan. Malam ini, kita tidak hanya merayakan ulang tahun perusahaan, tapi juga kebenaran yang lama tertutup. Semua terdiam. Livia menggertakkan gigi pelan, mencoba tersenyum, tapi matanya sudah menunjukkan kegugupan. Almira mengangkat map tipis berwarna hitam. Di dalamnya, dokumen asli, lengkap dengan meterai dan tanda tangan legal. Ia memutar badan ke arah layar besar di belakang panggung, yang kini menampilkan denah rumah mewah tempat Livia dan Raka selama ini tinggal. Rumah ini, ujarnya sembari menunjuk gambar itu, dibeli atas nama anak perusahaan Cendana Arta yang dulu saya bentuk dan danai sepenuhnya. Semua dokumen terverifikasi, dan sejak perubahan struktur pemegang saham, otomatis, rumah ini kembali menjadi bagian dari aset pribadi saya. Beberapa tamu mulai saling menatap. Raka terperangah. Dan Livia, meskipun masih berdiri tegak, mulai kehilangan warna di wajahnya. Almira tersenyum tipis, lalu menatap langsung ke arah Livia di tengah ruangan. Terima kasih, Livia, sudah merawat rumahku selama ini. Tapi kini, pelayanannya selesai. Kalimat itu, sederhana namun mematikan, menghantam seperti palu godam. Tepuk tangan mulai terdengar dari sudut ruangan. Tak besar, tapi cukup untuk menandakan keberpihakan perlahan bergeser. Para investor yang tadinya bersikap netral kini mulai mendekat ke arah Almira, menyadari siapa sebenarnya sosok pemegang kendali dan arah masa depan perusahaan. Livia melangkah mundur, tak mampu membalas. Raka menunduk dalam diam, tahu bahwa semua topeng sudah terlepas. Rumah yang selama ini mereka banggakan, yang dijadikan simbol kekuasaan dan kemenangan semu, ternyata hanyalah pinjaman dari wanita yang mereka buang. Almira menutup mapnya pelan, lalu mengangkat gelas sampanye. Untuk masa depan perusahaan. Untuk kejayaan yang dibangun dengan integritas, bukan manipulasi.
Dan untuk rumah, yang akhirnya kembali kepada pemiliknya. Suasana pesta berubah. Bukan lagi selebrasi kosong, tapi malam pengukuhan kembalinya sang pendiri, sang kekuatan di balik layar, Almira Kusuma. Dan dalam hati semua orang, satu hal menjadi jelas, permainan telah berakhir. Pesta usai, tapi malam masih panjang. Setelah pengumuman mengejutkan dari Almira, berita tentang kepemilikan rumah mewah dan kembalinya kekuasaan perempuan itu menyebar seperti api liar di media sosial. Tajuk-tajuk berita pagi penuh dengan foto-foto Almira di pesta ulang tahun perusahaan, berdiri anggun dengan map di tangan dan senyum yang menandakan kemenangan elegan. Sementara itu, Livia duduk terpaku di ruang rias belakang ballroom yang kini sepi. Gaun emasnya kini tampak seperti kostum panggung murahan, terlalu mencolok untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Lipstiknya luntur, maskara membekas di bawah mata. Cermin besar di hadapannya memantulkan bukan sosok influencer sukses, seperti yang biasa ia tampilkan di Instagram, tapi seorang perempuan yang hancur, terutama harga dirinya. Ia mencengkeram sisi meja rias, menahan gemetar. Dia cuma janda ditinggal suami, kenapa semua orang berdiri di pihaknya? Desis Livia, nyaris berteriak. Beberapa staf mendengar, tapi pura-pura tak mendengar. Mereka sudah terlalu muak dengan drama yang Livia timbulkan di kantor selama ini. Namun malam itu, Livia tak bisa lagi menjaga citranya. Dengan emosi meledak-ledak, Livia berjalan cepat ke tengah aula, tempat beberapa tamu masih bersantai, berbincang tentang pergeseran kekuasaan dalam cendana arta. "Hei!" teriak Livia, suaranya menggema. Semua kepala menoleh. Kamera-kamera yang hampir mati, kembali menyala. "Jangan pikir kalian semua lebih baik dari aku. Almira itu licik. Dia merampas semuanya dari aku. Dia cuma perempuan tua yang pandai bersandiwara." Almira yang masih berdiri bersama para investor, hanya menoleh singkat. Ia tak berkata sepatah pun. Senyumnya tetap ada, tapi bukan senyum mengejek, melainkan senyum penuh iba. Reaksi yang membuat Livia semakin terbakar. "Dan kamu, Raka?" Livia kini menoleh ke arah pria yang berdiri tak jauh dari belakangnya. "Kamu janji mau bangun hidup baru sama aku. Mana? Hancur semua? Kamu cuma pecundang yang menggantung hidupmu dari koneksi istrimu yang dulu kamu remehkan." Raka hanya mematung. Kata-kata Livia seperti pisau yang menyayat harga dirinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Livia bukan sebagai pasangan, bukan pula sebagai pelarian dari rumah tangga yang dulu ia sebut membosankan. Ia melihat monster kecil yang ia bantu ciptakan, hasil dari keputusannya yang gegabah, dari egonya yang buta arah. Livia berjalan mendekatinya, suaranya kini menurun, penuh kepanikan. "Kita masih bisa perbaiki semuanya, kan? Raka, kita bisa bikin bisnis baru. Aku masih punya beberapa kontak, kita bisa." Raka menatapnya lama. Matanya kosong, tapi dari bibirnya akhirnya keluar satu kalimat pelan, namun mematikan. "Kamu pikir aku masih percaya pada siapapun, bahkan pada diriku sendiri?" Livia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa bukan Almira yang menghancurkannya, tapi dirinya sendiri. Ketamakan, kesombongan, dan kerakusan untuk menjadi lebih dari Almira telah membuatnya buta dan tak tahu diri. Dan sekarang, semua sudah terlambat. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa kamera merekam. Pihak keamanan perlahan meminta Livia untuk meninggalkan ruangan dengan tenang. Ia menolak, tapi akhirnya harus menyerah, dibawa keluar di tengah tatapan penuh penilaian. Ia telah mempermalukan dirinya sendiri, bukan karena Almira menjatuhkannya, tapi karena ia sendiri yang meledakkan topengnya. Beberapa hari kemudian, di sebuah apartemen kecil yang ia sewa sendiri, Livia membuka Instagramnya. Follower menurun drastis. Brand yang dulu berebut endorse mulai menghapus fotonya. Ia menggeser feed pelan, hingga berhenti di satu gambar, foto Naila dan Almira, sedang memasak bersama. Senyum bahagia, sederhana, tapi nyata. Livia meletakkan ponselnya, menatap langit-langit. Dan Raka? Ia kembali ke apartemen lamanya. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap rak buku kosong, memikirkan satu hal. Aku meninggalkan wanita yang membangunkan aku dari nol, untuk seseorang yang bahkan tak tahu cara bertahan dalam badai.
Kali ini, rasa sesal tak datang dengan amarah. Ia datang dengan kesunyian, yang menggigit lebih dalam dari kata-kata. Almira melangkah pelan memasuki rumah yang dulu pernah menjadi saksi kebahagiaannya, juga luka yang dalam. Rumah itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sebagai tempat yang pernah ia tinggalkan dengan perasaan hancur, tapi sebagai simbol kemenangan dan pengharapan baru. Di sampingnya, berjalan tangan kecil sang anak, Naila, dengan tatapan polos namun penuh ketegasan. Ini bukan tentang paksaan. Naila telah memilih sendiri. Setelah berbulan-bulan tinggal bersama ayah dan Livia, anak itu mulai merasakan bahwa kemewahan dan kemudahan tidak sebanding dengan ketulusan dan kehangatan seorang ibu. "Aku ingin pulang dengan mama," kata Naila suatu malam, lirih tapi tegas. Keputusan itu membuka lembaran baru yang Almira nantikan selama ini. Saat mereka melangkah ke dalam, suara pintu yang dibuka perlahan terdengar menggetarkan. Rumah itu menyambut mereka dengan keheningan, namun juga dengan harapan. Almira tahu, masa depan kini ada di tangan mereka berdua. Sementara itu, nasib Raka dan Livia benar-benar berubah. Setelah terdepak dari perusahaan dan rumah, mereka harus menanggung akibat dari kesalahan dan ambisi yang buta. Kejatuhan mereka begitu drastis. Kemewahan berganti dengan kesulitan, kebanggaan berubah menjadi penyesalan yang tak berujung. Dari pasangan yang dulu dikagumi banyak orang, kini mereka menjadi sosok yang dilupakan, hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Raka, yang dulu begitu sombong, kini hanya bisa menatap ke langit-langit apartemen kecilnya, mengingat semua pilihan buruk yang telah dibuatnya. Livia yang dulu glamor dan berani kini terpuruk dalam kesendirian, menyadari bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan kemewahan palsu. Di sisi lain, Almira dan Naila mulai menata kembali kehidupan mereka. Rumah itu kembali hidup dengan tawa dan kebersamaan. Almira membuka lembaran baru, bukan hanya sebagai seorang ibu yang kuat, tapi juga sebagai wanita yang telah menegakkan hak dan martabatnya. Keputusan Naila untuk pulang adalah bukti nyata bahwa cinta dan kehangatan jauh lebih berharga daripada sekadar kemewahan semu. Kehidupan baru mereka tidak mudah, namun penuh makna. Almira sadar bahwa perjuangannya belum selesai, tapi bersama anaknya, ia siap menghadapi apapun yang datang, dengan kepala tegak dan hati yang tegar. Di sisi lain kota, nasib Raka dan Livia semakin terpuruk. Setelah dikeluarkan dari perusahaan dan kehilangan hak atas rumah yang dulu mereka kuasai, mereka dipaksa meninggalkan segala kemewahan. Apartemen kecil yang mereka sewa tak lagi mampu menutupi biaya hidup yang terus membengkak. Keseharian yang dulu penuh pesta dan glamor berubah menjadi deretan hari-hari penuh kebingungan dan penyesalan. Raka, yang dulu adalah sosok penuh percaya diri dan penuh wibawa, kini sering terdiam menatap langit-langit tanpa tujuan. Di dalam hatinya, ada rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kehilangan diri, harga diri, dan masa depan. Ia menyadari bahwa semua keputusan impulsifnya, terutama meninggalkan Almira dan mengizinkan Livia masuk ke hidupnya, adalah kesalahan terbesar yang menghancurkan bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Livia pun merasakan kehancuran yang tak kalah dalam. Ketika popularitasnya yang semu menghilang, teman-teman yang dulu berkerumun di sekelilingnya pun menjauh. Ia sering termenung di kamar sempitnya, merenungkan bagaimana ambisi dan nafsu untuk hidup glamor telah membawa kehancuran. "Aku kehilangan segalanya, termasuk diri sendiri," gumamnya dalam kesendirian. Kehangatan yang kembali. Di rumah lama itu, Almira dan Naila mulai mengisi hari-hari dengan hal-hal sederhana tapi bermakna. Setiap pagi, mereka duduk bersama di meja makan, menikmati sarapan sambil berbincang tentang sekolah, teman, dan mimpi-mimpi Naila. Malam-malam mereka habiskan membaca buku atau menonton film bersama, menciptakan suasana hangat yang selama ini sangat dirindukan Naila. Almira perlahan membuka kembali usaha kecil yang dulu pernah ia bangun. Dengan bantuan Dina dan beberapa sahabat lama, ia mulai mengatur ulang strategi bisnisnya. Tapi yang terpenting baginya saat ini bukan sekadar uang atau perusahaan, melainkan membangun kembali fondasi keluarganya yang sempat retak. Di suatu sore yang cerah, Naila memeluk Almira erat-erat, berkata dengan suara lirih tapi tegas, "Mama, aku senang kita di sini. Aku tahu aku punya mama yang kuat." Almira menahan air mata bahagia. Ia tahu, perjuangan ini masih panjang, tapi dengan kehadiran Naila di sisinya, ia tak takut menghadapi apapun. Sementara itu, jauh dari rumah lama mereka,
Raka dan Livia hanya bisa menatap satu sama lain dengan tatapan kosong, tanpa kata-kata. Penyesalan membungkus mereka seperti kabut tebal yang sulit diusir. Mereka telah kehilangan segalanya karena keserakahan dan kesalahan mereka sendiri. Raka sering teringat kata-kata Almira yang dulu ia anggap angkuh, "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Kini, kata-kata itu menjadi pengingat pahit yang tak bisa ia hapus. Dalam keheningan malam, Raka bertanya pada dirinya sendiri, "Bisakah aku memulai kembali? Bisakah aku memperbaiki semuanya?" Namun, jawaban yang datang hanya sunyi. Beberapa tahun setelah badai itu berlalu, Almira berdiri di depan gedung baru kantor pusat perusahaan yang kini ia pimpin kembali. Matahari pagi menyinari wajahnya yang tegar, menyiratkan ketenangan dan keyakinan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melalui masa sulit dan bangkit lebih kuat. Di sampingnya, Naila, kini sudah remaja, tersenyum hangat sambil menggenggam tangan ibunya. "Mama, aku bangga padamu," katanya lembut. Almira membalas dengan senyum penuh haru. "Dan aku bangga padamu, Nak. Kamu yang mengajari Mama arti sebenarnya dari keberanian dan cinta." Jauh dari hiruk-pikuk kota, Raka dan Livia hidup dalam keheningan dan penyesalan. Mereka telah kehilangan segalanya, tapi pelajaran yang mereka dapatkan jauh lebih berharga daripada kemewahan yang pernah mereka genggam. Mereka sadar bahwa hidup bukan tentang apa yang bisa diraih dengan mudah, tapi tentang bagaimana menjaga hati dan kejujuran dalam setiap langkah. Almira tahu, perjalanan ini belum usai. Masih ada tantangan dan rintangan yang menanti. Namun, kali ini ia berjalan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Ia telah menemukan kembali dirinya, keluarganya, dan arti sesungguhnya dari kekuatan. Di tengah kerlip lampu kota dan angin sepoi yang menyentuh wajahnya, Almira berbisik dalam hati, "Ini bukan akhir, tapi awal dari bab yang lebih indah."